Halo guys, jumpa lagi dengan saya Alvina Damayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Pangan tentang high pressure dan perbaikan teknologi zat gizi. Saya ambil dari jurnal yang berjudul Insektisida Nabati Rawa Terhadap Hama Pemakan Daun Tanaman Sayuran Sawi di Lahan Rawa Pasang Surut. Indonesia dikenal dengan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas masyarakatnya hidup dari bidang pertanian. Hal tersebut ditunjang dengan iklim tropis yang memungkinkan kegiatan bertani berlangsung sepanjang tahun karena memiliki kelimpahan sumber energi dari matahari. Namun, demikian keadaan tersebut merupakan ekosistem yang ideal bagi perkembangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, sehingga biaya pengendalian OPT dapat menghabiskan antara 30–40% dari total biaya produksi. Dampaknya yaitu hampir 80% petani sayuran di Indonesia dalam upaya mengendalikan organisme pengganggu tanaman, yaitu dengan menggunakan pestisida sintesis atau kimiawi, karena dianggap praktis, mudah diperoleh, dan menunjukkan efek yang cepat. Penggunaan insektisida tersebut jika dilakukan secara terjadwal tanpa memperhatikan kepadatan populasi hama dan dosis terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meninggalkan residu yang berbahaya bagi tanaman. Adapun metode-metodenya, yang pertama yaitu tempat, waktu, bahan, dan alat. Bahan penelitian yang digunakan sebagai sumber senyawa sekunder tumbuhan yang berfungsi sebagai bahan aktif pestisida nabati adalah tanaman simpur atau Dillenia indica, binjai, Mangifera caesia, mahoni, Swietenia mahoni, dan pulai atau pulantan atau Alstonia colaris. Bahan-bahan lainnya yang digunakan adalah pelarut aseton 70%, twin 40 atau 80, waterbath, gelas kaca, alat pengaduk, dan sarang uji. Yang dipergunakan adalah larva ulat krop kubis dan ulat Plutella. Alat yang digunakan yaitu pisau, parang, kantongan, karung, ember, tikar, dan waterbath untuk pemadatan. Pelarut aseton dan bahan pencampur twin 40. Selanjutnya metode penelitian. Pengambilan dan pengumpulan ulat krop kubis dan Plutella di lapang atau pada tanaman sawi. Ulat yang diambil secara langsung dengan tangan, ulat tersebut dikumpulkan dalam masing-masing wadah atau kotak plastik sebagai tempat untuk menyimpannya. Agar ulat tidak mati sebelum penelitian ini dilaksanakan, adapun perbakana larva sebagai berikut. Benih sawi ditanam dalam pot ember berukuran 8 liter di rumah kasa sebanyak 20 pot atau bak plastik. Tiap pot atau bak plastik terdiri 2–5 tanaman sawi, sehingga tersedia tanaman sebagai bahan makanan bagi ulat-ulat krop kubis dan Plutella. Pada saat tanaman berumur 2–3 minggu, tanaman disungkup dengan kurungan kasa untuk memelihara serangga dewasa jantan dan betina, atau masing-masing hama, agar meletakkan telurnya pada tanaman tersebut. Kelompok telur yang telah diletakkan oleh serangga betina pada tanaman sawi tersebut dibiarkan sampai menetas menjadi larva. Selanjutnya metode penyediaan ekstrak. Pembuatan insektisida nabati yaitu dibuat dalam bentuk ekstrak padat atau paste dengan cara merendam bahan tumbuhan segar ke dalam pelarut atau aseton dengan perbandingan setiap 1000 gram bahan tumbuhan direndam dengan 3–5 liter pelarut.
Setelah direndam selama 3 hari, kemudian disaring, dan hasil cairan saringan dievaporasi dengan vakum untuk menghasilkan residu. Hasil residu dimasukkan ke dalam cawan terbuka dan dipanaskan untuk water bath dengan suhu 40–50 derajat Celcius. Untuk membentuk ekstrak padat, pemanasan harus dilakukan selama kurang lebih 3–6 jam. Sebelum aplikasi, terlebih dahulu ekstrak padat dicampur dengan minyak twin 40 atau 80 dengan perbandingan 10:5 agar daya rekatnya pada tanaman lebih kuat dan penyebarannya merata pada permukaan tanaman. Mencampur ekstrak padat dengan twin dilakukan pada plat kaca hingga merata, kemudian dimasukkan air sedikit demi sedikit ke dalam gelas dan dicampur dengan air sebanyak 1000 ml untuk setiap 1,5–2,0 gram ekstrak padat. Selanjutnya, uji toksisitas. Konsentrasi yang digunakan pada masing-masing ekstrak tumbuhan adalah 1,5 gram per liter air sebanyak 15 ekor larva instar. 2 dimasukkan masing-masing ke dalam vial yang telah berisi pakan mengandung ekstrak simpur, pinjai, mahoni, dan pulai atau pulantan dengan berbagai konsentrasi. Pengamatan jumlah larva yang mati dilakukan setiap 24 jam sekali. Nilai LD50 dapat ditentukan berdasarkan analisis probit. Nilai LD50 ini akan digunakan untuk menentukan konsentrasi yang akan dipakai dalam uji anti makan dan pengukuran efisiensi pemanfaatan makanan serangga uji. Hasil dan pembahasan. Pengamatan terhadap gejala keracunan pada bermacam ekstrak tumbuhan rawa dan hampir semua ekstrak yang diuji menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan kontrol tanpa pengendalian. Tetapi pada perlakuan insektisida kimiawi yang mempunyai nilai mortalitas tertinggi dibanding dengan perlakuan ekstrak tumbuhan. Gejala keracunan demikian biasa dikenal sebagai efek knockdown. Tubuh larva yang mati berwarna hijau kehitaman dan lama-kelamaan menghitam dan lunak. Gejala kematian ini dampak pada larva yang memakan daun perlakuan dan mulai terjadi 24 jam setelah investasi. Tanda-tanda gejala keracunan yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan tersebut adalah pada pengamatan pertama, yaitu 12 jam setelah investasi, proceeding seminar nasional lingkungan lahan basah. Mula-mula larva yang diuji belum memperlihatkan adanya gejala keracunan dari ekstrak yang diuji, karena larva uji belum memakan pakan yang diberi masing-masing ekstrak tanaman rawa. Jadi simpulan yaitu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 4 jenis tumbuhan rawa simpur, pinjai, mahoni, dan pulai atau pulantan dapat digunakan sebagai pestisida nabati dalam mengendalikan hama crop kubis dan hama prutella di lahan rawa. Dengan demikian, tanaman-tanaman perlu dilestarikan untuk bahan pestisida nabati. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.